Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam mari kembali kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan barokah Allah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai umat Islam kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini masih sama kadar keimanan dan ketakwaannya dengan hari sebelumnya, berarti adalah orang yang merugi. Sementara orang yang beruntung adalah dia yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya. Manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan manusia lainnya. Dalam menjalani hidup, manusia mesti berinteraksi dengan manusia lainnya, juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam rangka itu, manusia perlu menjalin kehidupan dengan sesamanya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan justru harus melahirkan ketenangan dan kenyamanan. Contoh atau model terbaik dalam hal ini tentu saja tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia sempurna dengan keluhuran akhlaknya. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ulama tafsir menyebutkan bahwa kata azim pada ayat tersebut tidak lain karena kemuliaan akhlaknya. Bahkan mengutip Sayyidah Aisyah dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Artinya apa yang terkandung di dalam Al-Quran sudah terimplementasi dalam laku dan perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diketahui bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi zaman jahiliyah, suatu masa kegelapan karena etika, moral, adab atau akhlak yang tak lagi dihiraukan.
kehidupan berjalan dengan sangat buruk, mulai dari perbudakan hingga pembunuhan anak perempuan yang dianggap biasa karena dianggap aib. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan dirinya diutus sebagai Rasul bagi umat ini dalam rangka menyempurnakan akhlak mereka. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus sebagai Rasul tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penyempurna tentu sudah tidak diragukan lagi keluhuran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berhenti menyuapi seorang tua buta yang beragama Yahudi dan memaki-maki dirinya. Ketika seorang sahabat menggantikan perannya dan terasa perbedaannya, orang tua tersebut bertanya mengenai sosok yang biasa menyuapi dia. Ketika dijawab bahwa sudah meninggal dan tahu bahwa orang tersebut adalah sosok yang kerap ia maki-maki, seketika itu pun masuk Islam. Nabi Muhammad SAW juga menjenguk seorang yang kerap meludahinya. Ketika berbaring sakit, keadaan tersebut diketahui oleh Nabi. Setelah bertanya mengenai keberadaannya yang tak meludahinya setiap hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah ditawari oleh malaikat Jibril agar ia diizinkan untuk membalik gunung sebagai balasan kepada mereka yang membenci dan melukai Nabi. Namun Nabi menolak dengan alasan mereka belum mengenal dan belum mengetahui. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Demikian ucapan Nabi ketika ditawari oleh malaikat Jibril. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bahkan disebut sebagai bulannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk menahan segala hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, dan berhubungan biologis suami istri. Tidak hanya itu, kita juga tidak boleh melakukan perkara buruk lainnya, terlebih maksiat yang jelas keharamannya. Hal itu bakal membatalkan nilai dan pahala puasa kita. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikan Ramadan ini menjadi madrasah untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak kita, dengan terbiasa menerapkan akhlak yang baik selama bulan suci Ramadan, yang tentu diharapkan hal tersebut akan terus berlanjut di hari-hari setelah bulan suci Ramadan. Akhlak mulia yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata illa hasanul akhlaq. Tidak masuk surga kecuali orang-orang yang baik akhlaknya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan akhlak kita sedikit demi sedikit, satu demi satu, hari demi hari. Insya Allah akhlak kita yang baik dengan sesama, dengan makhluk yang lain, dan yang lebih utama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mengantarkan kita ke surganya di akhirat kelak, sebagaimana yang ditegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku dan rupaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.